Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. PPS Solid dimanapun Anda berada. Bertemu lagi dengan saya Syarif Hidayatullah dari Pasanggrahan Paduraksa Soreang. Oke, PPS Solid dimanapun Anda berada. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang sesuatu yang sedang viral, yaitu tentang boneka arwah ya. Jadi baru-baru ini kita diramaikan oleh dari kalangan selebritis atau sosial media, ramai tentang adanya boneka-boneka arwah ya, atau yang disebut spirit dolls. Termasuk salah satu artis kita, Ivan Gunawan, dia mengadopsi salah satu spirit doll yang mana dia menganggap bahwa boneka tersebut adalah manusia sungguhan atau bayi sungguhan ya pemirsa. Nah, oke, di sini saya akan jelaskan apa itu spirit doll, apa itu boneka arwah, dan bagaimana cara menyikapinya ya pemirsa. Karena posisinya untuk akidah saya pribadi, banyak lah yang harus diluruskan dari spirit doll atau boneka-boneka seperti ini ya pemirsa. Oke, sebelum lanjut, jangan lupa di like, di subscribe, di komen, dan di share di media sosial kalian channel YouTube Pasanggrahan Paduraksa Soreang. Oke, pertama-tama yang akan saya bahas adalah apa itu spirit doll dan apa itu boneka arwah. Nah, boneka arwah ini adalah sebenarnya boneka biasa yang mana dipercayai oleh orang-orang tertentu boneka tersebut memiliki kekuatan atau memiliki ruh ya pemirsa di dalam tubuhnya. Karena posisinya ini boneka yang saya tahu ya, ini berasal dari Thailand. Nah, di Thailand sana ketika ada bayi meninggal, si bayi tersebut dikremasi. Nah, dikremasi lalu si abunya itu dimasukkan ke dalam sosok boneka seperti ini, sehingga boneka tersebut dinamai spirit doll atau boneka arwah. Ini apa tuh, gaduh sekali ya pemirsa ketika saya menceritakan tentang boneka arwah ini. Oke, secara istilahnya saya itu berakidah Islam ya pemirsa. Jadi secara pandangan Islam yang saya pelajari bahwa ketika manusia meninggal itu manusia, si ruhnya itu atau arwahnya itu tidak akan kembali lagi ke alam dunia. Ketika manusia mati, ya ruhnya masuk ke alam barzah ya pemirsa, dan tidak ada lagi ruh tersebut gentayangan di alam dunia. Di akidah saya itu tidak ada. Namun kenapa boneka-boneka seperti ini sering dihuni oleh astral? Nah, astral yang menghuni boneka-boneka seperti ini adalah golongan khodam ya. Khodam itu adalah golongan jin pemirsa. Jadi kalau untuk ruh, untuk saya pribadi, tapi maaf untuk yang akidahnya beda dengan saya, karena saya posisinya akidahnya saya Islam. Kalau di Islam itu yang namanya ruh tidak akan balik lagi ke alam dunia. Yang bisa mengisi boneka-boneka seperti ini adalah golongan khodam. Khodam ini adalah sebangsa jin juga pemirsa ya. Nah, di sini saya mempunyai beberapa koleksi spirit doll atau boneka arwah. Sebenarnya saya nggak terlalu setuju menyebutnya boneka arwah ya pemirsa, karena menurut akidah saya pribadi seperti tadi ya, arwah tidak akan kembali lagi ke alam dunia. Tapi saya ini memberi nama mereka ini adalah spirit doll atau boneka spirit, atau boneka yang mempunyai kekuatan atau boneka yang mempunyai spirit ya pemirsa. Nah, nanti saya akan jelaskan bagaimana tata cara persepsinya ya pemirsa, supaya kita tidak tergelincir akidah. Jangan sampai akidah kita tergelincir. Konon katanya ada beberapa orang yang berpersepsi bahwa ketika spirit doll ini dipelihara di salah satu rumah, maka akan mendatangkan rezeki dan lain-lain. Nah, di sini saya akan edukasi bahwa boneka-boneka seperti ini tidak akan bisa mendatangkan rezeki ya pemirsa. Boneka-boneka seperti ini tidak akan ada kekuatan untuk menarik rezeki tanpa izin Allah Subhanahu wa taala. Dan di sini saya tekankan bahwa saya koleksi boneka-boneka seperti ini udah dari dulu pemirsa ya. Jadi udah dari tahun saya tuh suka boneka yang seram tahun 2013-an lah ya. Ini tuh koleksi saya beberapa aja, belum semuanya. Kalau saya keluarin semuanya itu agak banyak ya. Ini saya keluarin sedikit aja. Nah, jadi tahun 2013 saya udah mengkoleksi boneka-boneka seperti ini. Untuk apa? Nah, saya itu spiritual pemirsa. Nah, ketika saya itu mengobati orang dimanapun, sering ada astral atau makhluk jin yang mau ngikut.
Posisinya makhluk jin ini harus mempunyai wadah ketika ngikut saya ya. Nah, saya biasanya memasukkan jin tersebut ke wadah-wadah seperti ini, pemirsa. Sehingga boneka-boneka di pasangan padu raksasa yang ini mempunyai spirit atau mempunyai kekuatan, yang mana kekuatannya itu adalah kekuatan khodam. Nah, khodam ini mempunyai kekuatan tetap dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita jangan mempercayai benda-benda seperti ini mempunyai kekuatan tersendiri, karena kekuatan mereka meskipun ada itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, pemirsa. Nah, seperti itu. Nah, jadi apakah bisa boneka-boneka seperti ini diisi? Jawabannya tentu bisa, pemirsa. Karena bangsa jin atau bangsa khodam bisa memasuki media-media seperti ini. Nah, jadi untuk kekuatan biasanya memang mereka mempunyai kekuatan tersendiri. Sama seperti manusia lah, pemirsa ya. Manusia juga ada yang ahli tinju, ada yang ahli sepak bola, ada yang ahli dagang, banyak manusia seperti itu. Nah, bangsa jin juga dari golongan khodam sama, ada kekuatan seperti itu, tapi kita tidak boleh mempercayai kekuatan itu datangnya dari jin tersebut. Karena jin tersebut atau khodam tersebut mempunyai kekuatan tetap dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika saya ditanya, apakah spirit doll mempunyai kekuatan? Ya, saya bisa jawab memang mempunyai kekuatan, tapi datangnya dari Allah. Nah, jadi untuk akidah ya jangan terlalu mempercayai lah, tapi kita mempercayai meskipun ada maunat atau ada syariat dari boneka-boneka spiritual seperti ini, kita meyakininya bahwa kekuatan tersebut datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Oke, mungkin penjelasan tentang spirit doll ini seperti itu, pemirsa. Nah, untuk pemeliharaan, nah, jadi ada beberapa orang yang memelihara spirit doll ini sering disuguh ya, pemirsa. Disuguh tuh dikasih makan kayak sesaji dan lain-lain kayak gitu ya, pemirsa. Nah, itu juga suka-suka mereka lah seperti itu ya. Tapi untuk saya pribadi, saya tidak memberikan sesaji atau apapun kepada boneka-boneka spirit saya, karena posisinya apa ya, mungkin boleh saja kita berbeda persepsi, tapi untuk saya pribadi saya tidak memberikan makan untuk boneka-boneka saya, karena posisinya saya itu ya kalau makanan saya aja yang makan gitu biasanya. Tapi untuk yang berbeda akidah atau untuk yang meyakini ya silakan aja, itu suka-suka mereka. Tapi untuk saya pribadi saya tidak memberikan makan mereka, karena apa ya, ada sebagian orang yang memusyrikkan tentang hal tersebut. Nah, musyrik ini masalahnya adanya di hati, bukan di benda seperti ini. Ketika hati kita mempercayai benda seperti ini melebihi Allah Subhanahu wa taala, nah itu yang namanya musyrik. Tapi ketika hati ini cukup meyakini bahwa di dalam boneka ini ada kekuatan dan kekuatannya itu datang dari Allah Subhanahu wa taala, itu tidak musyrik. Makanya untuk kalian-kalian yang memelihara boneka seperti ini atau pusaka termasuk keris, kujang, batu akik dan lain-lain, untuk mengedukasi ini, karena posisinya takutnya kita akidah tuh apa ya, kata orang Sunda dicengklak ya. Jadi musyrik sekulit bawang nih sama hal-hal seperti ini. Makanya sebagian ulama mengharamkan, tapi untuk orang yang paham ini menurut saya pribadi tidak diharamkan, karena kita sudah tahu jalur ya, pemirsa. Oke, seperti itu. Nah, untuk perlakuan saya terhadap boneka-boneka atau spiritual saya ini tidak mempunyai perlakuan khusus, tidak ya, pemirsa. Saya ini lebih ke apa ya, lebih ke souvenir aja, pajangan gitu. Nah, kalau untuk pajangan dan saya suka, nah ini saya rawat. Nah, saya rawatnya itu saya bersihin, kadang-kadang saya mandiin. Nah, itu tuh bukan berarti saya mendewakan atau mentuhankan benda tersebut. Karena ginilah, ketika kita hobi sesuatu dan sesuatu tersebut sulit untuk didapat, nah ketika kita mendapatkannya kita akan merawatnya dengan baik. Jangankan boneka-boneka seperti ini, hobi apapun semua orang pasti seperti itu. Nah, ini sering saya lap atau sering saya mandiin dan lain-lain. Bukan berarti saya takut sama khodamnya atau takut sama isinya dan lain, enggak. Tapi ini lebih ke perawatan aja, pemirsa, supaya terawat dan enak dilihat lah, seperti itu. Nah, bagi kalian yang ingin foto-foto juga dipasang rangka dan aksesoris, kalau di saya bebas ya. Boleh siapa saja dari mana saja datang ke sini. Banyak yang foto-foto juga di sini, nggak apa-apa sih. Karena posisinya ini hanya media-media saja, wadah lah ya.
ketika saya ada jin yang ikut dari perjalanan spiritual saya, entah itu mengobati, entah itu perjalanan seperti di goa sedang berspiritual atau sedang bertafakur dan lain-lain, ada yang mau ikut, suka saya bawa, asal dia syahadat suka saya bawa. Nah, datang ke rumah, saya cari wadah nih yang kosong, nah, nanti saya masukkan. Nah, jadi memang boneka-boneka di pasangan Apelu Raksasa yang mempunyai spirit. Nah, spiritnya ini tetap datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Begitu bisa. Untuk kalian yang mau mengadopsi, bahasanya ya kalau orang-orang bilang itu mengadopsi ya. Jadi udah kayak memperlakukannya udah kayak anak bayi beneran gitu. Tapi untuk kalian yang mau mengadopsi boneka arwah atau spirit doll, boleh-boleh saja dengan catatan akidah kita jangan sampai tergelincir. Seperti itu ya. Ini pesan saya buat kalian yang ingin merawat boneka-boneka seperti ini, jangan terlalu dituhankan karena ini cuma benda doang gitu kan. Saya pun juga di sini hanya koleksi aja gitu, disimpan. Tapi untuk perawatannya kayak kita hobi apapun itu kita harus dirawat gitu kan pemirsa ya. Oke, PPS Solid dimanapun Anda berada, ada juga pertanyaan kepada saya seperti gimana sih untuk memiliki boneka-boneka seperti ini, apakah ada jual dan lain-lain. Kalau saya pribadi ya pemirsa, mendapatkan boneka seperti ini saya tidak beli. Jadi ada beberapa boneka yang saya dapatkan ketika saya membuat suatu rumah, dan rumah tersebut mempunyai boneka bekas anaknya yang kecil. Contoh lah seperti ini nih, ini boneka saya dapat dari kota Bandung. Ketika itu saya meruat suatu rumah, yang mana rumahnya itu rumah orang lumayan lah ya. Nah, ketika saya membersihkan tempat tersebut, ada boneka ini bekas mainan anaknya, dan anaknya ini sudah dewasa dan dia pergi ke luar negeri bekerja gitu. Nah, si orang tuanya tuh suka sedih. Jadi dia bilang, Kang Sarip bawa aja tuh boneka anak saya, katanya kan Kang Sarip suka boneka yang seram-seram, ini udah beladus gitu kan pemirsa. Oke, saya bawa. Nah, seperti itu. Juga ada juga yang ngasih-ngasih kepada saya. Banyak. Nah, untuk yang seperti di depan nih yang seram-seram nih, ini saya di di makeover ya. Saya bikin sendiri, saya cat sendiri, terus saya serem-seremin kayak gitulah, bikin sendiri untuk boneka-boneka seperti ini. Tapi saya nggak ada yang beli, cuma saya dikasih, cuma dimodifikasi aja pemirsa. Ya suka aja lah, kalau saya itu dari kecil emang suka sesuatu yang berhubungan dengan mistis ya. Oke, penjelasan tentang boneka spirit doll ini yang lagi viral sekarang, kalian mohon dimengerti ya, karena posisinya takutnya ketika kita menyayangi suatu benda, ketika kita mupusti keterlaluan itu benda, jadi akhirnya migusti. Nah, jadi ketika kita merawat suatu benda keterlaluan, nanti akhirnya kita akan menuhankan. Nah, itu yang tidak boleh ya pemirsa. Oke, bagi kalian yang ingin mempunyai boneka spirit doll seperti ini, untuk beli saya juga nggak tahu ya beli di mana gitu kan. Tapi kalau bagi kalian yang ingin mengadopsi boneka-boneka yang ada di sini, boleh saja datang saja langsung ke pesantren Apelu Raksasa Soreang, atau kontak aja di nomor WA saya, bisa untuk mengadopsi boneka-boneka seperti ini, dengan syarat kita tidak boleh menuhankan benda ini. Kalau kalian suka itu juga kan, ini boneka saya sebenarnya banyak, cuman di sini saya keluarin sedikit lah ya, supaya gak kemasukin kalau misalkan saya bawa semuanya turun untuk di depan kamera. Nah, seperti itu pemirsa. Nah, mudah-mudahan edukasi ini bermanfaat, mudah-mudahan edukasi ini menjadi suatu keilmuan buat kita bahwa ya spiritual ini seperti ini, bukan untuk dituhankan. Kalau untuk dipupusti itu nggak masalah, untuk dirawat itu nggak masalah, tapi untuk kita mempercayai bahwa mereka ini mendatangkan rezeki, nah itu yang tidak boleh. Tetap rezeki itu dari Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita harus berikhtiar. Aduh, maaf ini saya ngomong belepotan dari tadi karena posisinya nggak tahu ya. Tadi mungkin banyak pasien, siang tuh pasien banyak ya, jadi untuk energi saya agak ini ada interaksi terus dari atas ya pemirsa. Untuk energi saya agak terkuras karena posisinya minggu-minggu ini saya belum eksplor karena banyak pasien ya pemirsa. Maaf, doakan mudah-mudahan kedepannya saya bisa eksplor lagi. Nah, untuk spirit doll ini kedepannya ada segmen seperti ini, boleh nanti di kolom komentar
bagaimana untuk kedepannya tentang spirit doll ini, mengedukasi atau bagaimana, atau mereka saya ajak explore boleh. Oke, di komen aja di kolom komentar, bebas lah ya. Oke, jangan lupa di like, di subscribe, di komen, dan di share di media sosial kalian, channel YouTube Pasanggrahan Padu Raksasa Soreang. Saya Syarif Hidayatullah dan boneka arwah saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.